Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Madura akan mempresentasikan tentang spoilage, rework, and scrap. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Farah Putri Aryatama dengan NIM 2020-31002. Dan rekan saya RR Ikanifiza Aulia dengan NIM 2020-3100023. Dan rekan saya Jessica Putri Widiawati dengan NIM 2020-3100036 dan rekan Saya sendiri, Falahirat Kusumadewa dengan NIM 2020-3100060. Lalu rekan saya Siska Kemalasari dengan NIM 2020-3100061 dan rekan saya Jidia Bisael Irawan Sumanto dengan NIM 2020-3100066 dan rekan saya Fanda Nurdabina dengan NIM 2020-3100086 dan rekan saya Bagus Kurnia Darmawan dengan NIM 2020-310-120. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas spoilage, rework, and scrap. Nah, spoilage sendiri adalah kerusakan unit produksi, baik selesai seluruhnya atau sebagian, yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan dan akan dibuang atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Di sini ada macam-macam kerusakan atau produk cacat. Yang pertama ada normal spoilage. Normal spoilage merupakan kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu, yang tetap saja terjadi, meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Yang kedua adalah abnormal spoilage. Abnormal spoilage merupakan kerusakan yang tidak melekat dalam proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Lalu ada journal spoilage. Kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerja tertentu. Pekerja tertentu menanggung biaya kerusakan dikurangi nilai pelepasan kerusakan, seperti material control pada work in process control. yang B, kerusakan abnormal, kerugian bersih dibebankan ke akun loss from abnormal spoilage. Biaya kerusakan abnormal tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya unit yang baik yang diproduksi, seperti material controls pada debit, loss from abnormal spoilage pada debit, dan work in process control pada kredit. Lalu, kerusakan normal yang umum terjadi di semua pekerjaan.
Kerusakan dialokasikan secara tidak langsung ke pekerjaan sebagai overhead manufaktur karena kerusakan merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan, seperti material kontrol pada debit, manufacturing overhead control pada debit, dan work in process control pada kredit. Pengertian rework. Rework atau pengerjaan ulang, unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan tetapi kemudian diperbaiki dan dijual sebagai unit barang jadi. Jurnal reward, pengerjaan ulang normal yang dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu. Jika pengerjaan ulang bersifat normal tetapi terjadi akibat persyaratan dari pekerjaan tertentu, biaya pekerjaan ulang akan dibebankan ke pekerjaan tersebut. Jurnalnya yaitu work in process pada debit, material control pada kredit, works payable control pada kredit, manufacture overhead allocation pada kredit. Pengerjaan ulang normal yang umum pada sebuah pekerjaan. Jika pengerjaan ulang merupakan hal yang normal dan tidak dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke overhead manufaktur dan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Jurnalnya yaitu manufacturing overhead control pada debit, material control pada kredit, works payable control pada kredit, manufacturing overhead allocation pada kredit. Yang ketiga yaitu pengerjaan Berikutnya ulang. adalah yang ketiga, pengerjaan ulang abnormal. Jika pengerjaan ulang bersifat abnormal, hal tersebut akan dicatat dengan membebankan pengerjaan ulang abnormal ke akun kerugian dengan jurnal loss from abnormal rework pada debit, lalu materials control pada kredit, wages payable control di kredit, dan manufacture overhead allocation di kredit. Lalu berikutnya kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu scrap. Pengertian scrap sendiri yaitu rongsokan atau bahan residu yang berasal dari pembuatan suatu produk dan dijual dengan total nilai jual lebih rendah dibandingkan total nilai jual produk. Dengan jurnal scrap yaitu barang sisa dijual secara tunai, harga yang jurnalnya cash pada debit dan other income pada kredit. Dan jurnal apabila nilai penjualan barang sisa telah diperhitungkan dalam tarif BOP, maka cash pada BOP. Selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana menghitung kerusakan dalam proses biaya menggunakan rata-rata tertimbang dengan FIFO dan metode kalkulasi biaya standar dengan kerusakan. Unit kerusakan abnormal harus dihitung dan dicatat secara terpisah dalam akun rugi kerusakan atau abnormal, sedangkan unit kerusakan normal ketika menghitung kedua unit keluaran fisik dan setara dalam sistem biaya proses. Kerusakan terdeteksi setelah selesai proses produksi, selesai dan memiliki nilai sisa atau residu bersih nol. Kerusakan biasanya diasumsikan terjadi pada tahap pemeriksaan berlangsung. Titik pemeriksaan yaitu titik di mana suatu produk akan diuji apakah unit tersebut dapat diterima atau tidak. Di sini ada prosedur 5 langkah untuk kalkulasi biaya proses dengan kerusakan.
Langkah 1, mengikhtisar arus unit fisik output, mengidentifikasi unit kerusakan normal maupun kerusakan abnormal. Langkah kedua, hitung output dalam yang setara, di mana unit termasuk dalam perhitungan unit output. Langkah yang ketiga yaitu merangkum total biaya yang harus diperhitungkan. Langkah keempat, hitung biaya per unit yang ekuivalen. Yang kelima, tetapkan total biaya ke unit yang telah diselesaikan, ke unit yang rusak, dan ke unit barang dalam proses akhir. Next. D. Metode rata-rata tertimbang dan kerusakan. Langkah 1 dan 2 yaitu menghitung unit setara kerja dan termasuk perhitungan unit setara dengan kerusakan yang normal dan abnormal. Langkah ketiga, manajer meringkas total biaya untuk memperhitungkan. Langkah keempat, mereka menghitung biaya per setara unit dengan menggunakan model rata-rata tertimbang. Langkah kelima, menetapkan total biaya untuk unit selesai, unit kerusakan normal dan abnormal, serta persediaan akhir dengan mengalihkan unit setara dihitung pada langkah kedua dengan biaya per setara unit dihitung pada langkah keempat. Metode FIFO dan kerusakan. Pada langkah 1 dan 2, yaitu berfokus pada unit ekuivalen dari pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan. Dan untuk langkah 3, 4, dan 5, yaitu dapat dilakukan ketika membebankan biaya metode FIFO yang mempertahankan biaya barang dalam proses awal tetap terpisah dan dengan biaya pekerjaan dilakukan selama periode berjalan. Semua biaya kerusakan diasumsikan terkait dengan unit yang diselesaikan selama satu periode yang menggunakan biaya satuan periode berjalan. Metode kalkulasi biaya standar dan kerusakan. Metode kalkulasi biaya standar menyederhanakan perhitungan kerusakan normal dan abnormal, di mana metode kalkulasi biaya standar ini tidak memerlukan yang namanya perhitungan biaya unit ekuivalen, sehingga metode tersebut dapat menyederhanakan antara kalkulasi biaya proses. Biaya yang akan diperhitungkan dalam langkah 4 ditetapkan pada biaya standar, sehingga biaya tersebut berbeda dengan biaya yang akan diperhitungkan pada metode rata-rata tertimbang dan FIFO yang akan ditetapkan pada biaya aktual. Nah, ini adalah dapat dilihat sebagai ayat jurnal. Nah, pastinya akan ada pertanyaan, yaitu bagaimana cara menentukan biaya pekerjaan dengan kerusakan, biaya pekerjaan dengan pengerjaan ulang, dan bagaimana dengan biaya pekerjaan sisa. Untuk yang pertama, yaitu biaya pekerjaan dan kerusakan. Pada biaya pekerjaan dan kerusakan ini memiliki sistem penetapan biaya pekerjaan yang umumnya membedakan antara pembusukan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu dari kerusakan normal umum untuk semua pekerjaan lainnya. Baik, untuk selanjutnya biaya pekerjaan dan pengerjaan ulang. Terdapat 3 jenis pengerjaan ulang. Yang pertama, pengerjaan ulang normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu biaya, pengerjaan ulang dibebankan ke pekerjaan itu. Yang kedua, pengerjaan ulang normal yang umum untuk semua pekerjaan biaya dibebankan ke overhead pabrik dan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Yang ketiga, pengerjaan ulang normal dibebankan ke akun rugi dari pengerjaan ulang tidak normal yang muncul pada laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada akuntansi scrap pada saat produksi. 1. Bahwa memo yang dikembalikan ke gudang dijual dengan cepat sehingga tidak diberikan angka biaya persediaan. Namun terkadang nilai memo tidak material dan waktu antara menyimpan dan menjualnya bisa lama dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, dalam hal ini, perusahaan membebankan biaya persediaan ke barang bekas sebesar estimasi konservatif dari nilai realisasi bersihnya, sehingga biaya produksi dan pendapatan sisa yang terkait diakui dalam periode akuntansi yang sama. Next.
Baik, sekian dari kelompok Madura. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Jididia Bisael Irawan Sumanto dengan NIM 2020 310066. Perwakilan dari kelompok Madura mau menjelaskan apa sih pembahasan atau kesimpulan dari materi yang kita bahas, yaitu tentang spoilage, rainwork, dan scrap. Nah, di sini kita sebagai konsumen pasti pernah mengalami kerusakan pada baju yang kita beli atau hoodie atau apalah yang kita beli, pasti pernah mengalami kerusakan, atau itu di jahitan atau kalau hoodie biasanya di tali atau warnanya kadang ada yang kusam. Nah, di situ itu merupakan spoil atau kerusakan. Nah, di sini kerusakan pada produk itu ada dua. Kita bisa membagi dua, yaitu kerusakan normal atau normal spoilage atau cacat normal, dan abnormal spoilage atau cacat yang tidak normal. Nah, di sini untuk pada normal spoilage atau kerusakan yang normal, pekerja tertentu menanggung biaya kerusakan dikurangi dengan nilai pelepasan kerusakan. Ada juga yang disebutnya rainwork atau pengerjaan ulang. Jadi untuk pengerjaan ulang ini perusahaan itu membuat baju ini lagi agar baju yang kita beli itu lebih bagus atau lebih layak dipakai. Jadi biar bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Jadi untuk yang disebut rainwork tadi, pekerjaan ulang yang dimana hal ini menerapkan hal normal dan tidak dapat didistribusikan dengan pekerjaan tertentu. Terima kasih. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah atau salah kata yang saya ucapkan atau salah kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok kami, bisa kunjungi rekan-rekan di forum Madep Kulon yang sudah disiapkan oleh dosen pembimbing. Terima kasih.